Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Danu Pangestu dari kelas akuntansi 23A NPM 23412020. Sini saya akan menjelaskan materi tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting dalam ajaran Islam. Lewat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Pengertian Isra Mi'raj. Isra menurut bahasa Arab diartikan sebagai perjalanan jauh di waktu malam dan selamat pulang kembali ke tempat semula. Sementara menurut istilah, Isra diartikan sebagai perjalanan Rasulullah SAW di waktu malam dari Masjidil Haram, Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Mi'raj menurut bahasa Arab artinya tangga untuk dinaiki. Sedangkan menurut istilah, Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke langit tujuh sampai ke Arsy Allah. Ayat Al-Quran tentang peristiwa Isra Mi'raj sulit diterima akal sehat, namun nyatanya diberangkatkannya Rasulullah dari Mekah ke Palestina, kemudian berlanjut ke Sidratul Muntaha, telah dibenarkan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Adapun peristiwa Isra Mi'raj terekam dalam surah Al-Isra dan An-Najm. Berikut bunyi kedua surah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihil laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat pertama. Ayat selanjutnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yakshas sidrata ma yaksha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Yang artinya, maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surah An-Najm ayat 12 sampai ayat 18.
Tujuan Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Salah satu tujuan utama Rasulullah SAW diisrokan adalah untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah secara langsung. Hal ini seperti yang telah ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat pertama. Di samping untuk melihat maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga menerima wahyu berupa perintah sholat dalam sehari. Ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat Muslim nomor 162 sahih. Mulanya umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Namun setelah Rasulullah beberapa kali bertemu dengan Allah, akhirnya jumlah tersebut berkurang menjadi 5 kali seperti sekarang. Dari peristiwa Isra Mi'raj, itulah cikal bakal kewajiban sholat 5 waktu. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Meskipun peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah pengalaman khusus bagi Nabi Muhammad SAW, terdapat sejumlah hikmah yang dapat dipetik darinya bagi kita umat Islam. Adapun hikmah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bahwa perintah sholat 5 waktu merupakan sebuah ibadah besar bagi umat Islam. Kedua, mengetahui betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, sehingga sholat 50 waktu berkurang menjadi 5 waktu saja. Ketiga, menumbuhkan keyakinan betapa maha kuasa dan maha berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Yang keempat, mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjalanan Nabi yang hanya dikerjakan selama 1 malam. Yang terakhir, mengetahui bahwa sholat merupakan dialog hamba kepada Rabb-Nya, sama seperti ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat peristiwa Isra Mi'raj. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.